Shalom saudara, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian GPG Pangkal Pinang, edisi 22 Mei 2023. Kita memasuki episode ke-27 dari pembahasan penggalian Injil Matius. Dan untuk episode kali ini saya beri judul Allah yang murah hati, apakah artinya bagi Anda? Mari kita berdoa sebentar, mohon pimpinan dari Allah kita. Tuhan, kiranya lewat perenungan kami hari ini, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, melihat kebesaran-Mu, melihat kemuliaan-Mu, di mana dalam kekudusan-Mu Engkau adalah Allah yang murah hati. Sehingga ketika kami paham, kami boleh melihat keindahan, kebesaran-Mu Tuhan. Betapa bernilainya Engkau ya Tuhan, dan ketika kami diciptakan menurut gambar-Mu, yang Kau tebus dari dosa kami untuk dipulihkan ya Tuhan, kami pun boleh memahami artinya Tuhan, dan kami boleh meneladani Engkau. Tolonglah hamba-Mu untuk boleh menjelaskan, dan tolonglah setiap jemaat yang mendengarkan, agar kami boleh mengerti firman Tuhan pada hari ini, dan terlebih Tuhan kami boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa permohonan ini. Amin. Nah saudara, kita akan membaca dari Matius pasal 5 ayat 43 hingga 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Amin. Nah, setelah pengajaran-pengajaran yang bermaksud meluruskan maksud asli dari Tuhan Allah ketika memberikan perintahnya di dalam hukum Taurat di Perjanjian Lama, dan sekaligus menunjukkan perintah kepada setiap orang percaya di tingkat personal, seperti yang telah kita pelajari minggu lalu, sekarang kita masuk kepada tahapan berikutnya dari pengajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Sejauh ini, perintah hukum Taurat yang Tuhan singgung sebelum-sebelumnya adalah pengajaran yang sah, yang memang dari Tuhan Allah. Perintah seperti jangan membunuh, jangan berzina, mata ganti mata, ya itu semua adalah perintah-perintah yang sah dari Tuhan Allah di Perjanjian Lama. Dan ketika Tuhan Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, begini, begini, dan begitu, maksud dia bukanlah menolak atau membatalkan perintah tersebut, melainkan untuk mendorong orang percaya, para pengikut Yesus, melampaui penafsiran yang dangkal, yang sifatnya legalistik yang ada pada zaman Tuhan Yesus dan mungkin juga ada di zaman kita. Penafsiran yang tidak memiliki kasih atau belas kasihan. Nah, mari kita melihat kepada apa yang saya maksud tingkat selanjutnya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu manusia dan bencilah musuhmu. Nah, saudara, Tuhan Allah tidak pernah memerintahkan siapapun untuk membenci musuhnya. Imamat pasal 19 ayat 18 isinya adalah seperti ini. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan Yahweh. Nah saudara, ada frase di situ, janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Inilah yang kemudian di-abuse, ya, ditekankan secara berlebihan, diberi arti yang keliru oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi. Mereka menafsirkan artinya ini, kata mereka, kita boleh dendam atau menuntut balas kepada orang yang tidak sebangsa dengan kita. Kita boleh menuntut balas kepada bangsa-bangsa yang adalah notabene kafir, tidak mengikuti Allah kita. Nah, mereka bisa menambahkan, karena Allah itu membenci dosa, Allah membenci penyembahan berhala, maka membenci mereka yang jahat, yang berbuat dosa, yang menyembah berhala. Artinya mereka adalah musuh Allah. Maka kebencian semacam itu tidak hanya dibenarkan, tetapi bahkan diperlukan. Dan ini, kata penafsiran ini,
Ini adalah demi kebaikan dan demi kepentingan bangsa mereka, bangsa Israel. Nah, saudara, dalam pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini, dia berusaha mengklarifikasi bahwa mengasihi sesama bukan hanya perintah kedua terbesar dari seluruh perintah Allah. Yang tadi sebetulnya di perintah hukum Taurat di imamat juga ada disinggung. Tetapi Tuhan Yesus juga berusaha menolong para pendengarnya memperluas konsep siapakah sesama manusia itu, yaitu lewat perumpamaan misalnya tentang orang Samaria yang baik hati. Ini tidak hanya berarti mengasihi sesama yang sebangsa, yang satu pemahaman tentang Tuhan, tetapi juga termasuk yang berbeda bangsanya, berbeda budayanya, bahkan agamanya. Nah, kadangkala bisa menjadi sangat sulit untuk mempraktekkannya. Tetapi justru itulah Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa mengasihi musuh justru akan menjadi sebuah pertunjukan, sebuah demonstrasi besar akan kasih Allah kepada dunia ini yang sebetulnya berdosa dan memberontak kepadanya. Dengan kata lain, manusia di dunia ini sebetulnya adalah musuh-musuhnya Allah. Jadi sekali lagi Tuhan Yesus hendak membalikkan pemahaman umum tentang apa itu orang yang benar. Orang-orang yang pertama mendengar perkataan Tuhan Yesus ini mungkin bertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang bisa dikatakan benar bila ia mengasihi musuhnya yang jahat? Terutama musuhnya itu adalah orang yang benar-benar berdosa dan jahat. Tetapi inilah memang justru maksud dari Tuhan kita. Hanya orang yang menerima pengampunan dosa dari Allah, yang menyadari dirinya adalah orang berdosa, orang yang hanya menerima anugerah Tuhan semata yang menyelamatkannya. Orang-orang yang seperti inilah yang mampu mengasihi musuh sekalipun. Dan ini tidak hanya menunjukkan kasih kepada sesama, tetapi Yesus memberitahu pengikutnya, mereka mengasihi musuh itu adalah mereka menjadi sama seperti Bapa atau seperti Tuhan, seperti Tuhan Allah. Dan kalau kita berdoa mengasihi musuh, ini juga adalah dalam rangka dengan harapan agar orang-orang itu, musuh itu bisa bertobat, agar mereka juga diberkati oleh Tuhan. Nah, perhatikan penjelasannya, apa alasannya, ayat 45, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Ya, kita jangan salah memahami perkataan Tuhan Yesus ini. Misalnya adalah keliru kalau kita berkesimpulan seseorang itu bisa menjadi anak Allah hanya kalau dia bisa mengasihi musuh. Kita tidak akan mendapatkan tempat di keluarga Allah kalau kita melakukan ini. Ya, tidak melakukan ini maksud saya. Nah, saudara, sekali lagi kita diselamatkan hanya oleh iman atau percaya kepada Tuhan Yesus yang memberikan anugerah kepada kita. Nah, saudara, menjadi anak tidak harus berarti seseorang itu baru dijadikan anggota sebuah keluarga kalau dia melakukan ini dan itu. Tetapi istilah menjadi anak di sini adalah seseorang yang mirip orang lain atau mirip hal lain. Misalnya Yakobus dan Yohanes pernah dijuluki anak-anak guntur, ya, Markus 3 ayat 17. Yang jelas artinya bukanlah Yakobus dan Yohanes ini benar-benar literally anak-anak petir, anak-anak halilintar, melainkan bahwa Yakobus dan Yohanes ini kemungkinan bisa jadi artinya punya suara yang nyaring, atau kemungkinan yang lain, dan ini lebih masuk akal, mereka punya kepribadian yang mudah meledak, mudah marah, ya. Artinya sifat mereka ini seperti guntur, sehingga mereka dijuluki anak-anak guntur. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan dengan mengasihi musuh kamu menjadi anak-anak Bapamu di surga, maksudnya adalah kalau kamu mengasihi musuh, maka kamu bersikap seperti Bapamu yang di surga. Nah, ini dipertegas oleh Tuhan Yesus, diperjelas Tuhan Yesus dengan memberikan dua contoh yang Tuhan Yesus berikan, yaitu pertama, Bapakmu itu di surga menerbitkan matahari, dan yang kedua dia juga menurunkan hujan. Nah, di negeri Israel yang sangat bergantung kepada pertanian, meladang gitu ya, cuaca yang baik, yang artinya cukup matahari dan juga cukup hujan, itu adalah hal yang sangat penting, yang sangat krusial. Dan Bapakmu yang di surga memberikan cuaca yang baik itu untuk petani yang baik, yang benar, yang jujur, mungkin saleh, suka menolong,
sehingga mereka ini, orang-orang seperti ini dianggap sebagai sahabat-sahabat Tuhan. Tetapi Bapa juga memberikan hujan dan matahari kepada katakanlah petani yang mungkin suka menipu, galak, mungkin dia sedang berselingkuh dari istrinya, atau mungkin dia kasar, jadi tidak menghormati Tuhan, yang bisa dianggap sebagai musuh-musuh Allah. Jadi ketika Allah memberikan anugerah, matahari dan hujan, dia tidak membedakan di antara keduanya. Dia memberikan kepada mereka sama-sama pemberian yang baik. Lalu Tuhan Yesus juga membandingkan perbuatan baik Bapa kepada petani dan jahat ini dengan pemungut cukai. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Kenapa Tuhan Yesus memakai contoh perbandingan pemungut cukai? Karena pemungut cukai hanya mengasihi orang yang memberi keuntungan bagi dirinya, orang yang bisa melindungi kepentingannya, ya, kekayaannya, misalnya prajurit-prajurit Roma atau para pejabat Roma. Nah, Tuhan Yesus memberi contoh juga soal memberi salam. Seringkali bila kita marah kepada seseorang, dan bila kita tidak pernah memberitahunya tentang kemarahan kita, maka kita cenderung untuk tidak mau berurusan dengan orang itu lagi. Ya. Tetapi Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat simpel dan justru sulit dilakukan, yang sebetulnya bisa membuka pintu rekonsiliasi, atau setidak-tidaknya menunjukkan bahwa kita mengasihi orang itu, yaitu memberikan contoh sesepele memberikan salam, menyapa lebih dahulu, ya, memberkati. Apa kabarnya? Tuhan Yesus memberkati, ya, Allah memberkatimu. Nah, di ayat 47, apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, saudara, kita percaya bahwa memang akan ada waktunya bagi penghukuman di masa depan. Tuhan bisa memberikan peringatan, bahkan Tuhan bisa memberikan peringatan yang keras selama hidup di dunia ini. Tetapi akan ada penghakiman. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada murid-muridnya sebelum penghakiman itu tiba. Sebelum Allah memberikan peringatan yang keras. Tetapi Allah itu dengan murah hati memberikan hal-hal baik. Bahkan kepada orang-orang yang membenci, bahkan yang tidak percaya akan keberadaannya. Mereka masih akan menerima dan menikmati cuaca yang baik, makanan yang enak, cinta kasih dari orang-orang di sekitarnya, keluarganya, dan juga banyak hal-hal lainnya. Mengapa? Karena Allah itu murah hati, termasuk kepada musuh-musuhnya. Oleh sebab itu, baiklah kita juga berbuat demikian. Nah, saudara, jadi apakah artinya kemurahan Allah bagi Anda? Kalau kita memahami kita adalah orang berdosa, orang yang miskin di hadapan Allah, yang Allah memberikan kita anugerah, keselamatan, kerajaan surga. Karena Allah itu murah hati. Oleh sebab itu, mari kita betul-betul memahami dengan menunjukkan, ya, di dalam perilaku kita. Seringkali orang suka kepada konsep Allah yang murah hati. Allah itu mengasihi dia, memberikan anugerah kepadanya, pengampunan, berkat-berkat yang sebetulnya dia tidak layak. Tetapi ketika berbicara tentang kemurahan hati kepada sesama, seringkali kita hanya pilih kasih, ya, kepada orang yang sekelompok dengan kita, orang yang bisa membela keuntungan kita, orang yang sepihak dengan kita. Dan di sini Tuhan Yesus memperingatkan, ya, arti kalau kamu menjadi bapak, anak-anak dari bapakmu yang murah hati, tunjukkan, ya, buktikan dengan perbuatan, seperti kata Yakobus dalam suratnya, tunjukkan iman dengan perbuatan. Kiranya renungan hari ini boleh menolong kita. Baiklah kita menutup renungan ini dengan mengingat kembali betapa besar anugerah Allah kepada kita. Dia Allah yang murah hati kepada kita. Apakah artinya itu bagi saudara? Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.